Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan dan di ujung telepon masih bergabung sama kami anggota DPD RI Bapak Faruk Muhammad. Pak Faruk, artinya untuk dana desa dengan tenggat waktu yang begitu terbatas, apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh berbicara mengenai dana desa? Kita berbicara mengenai tiga pihak, ada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan juga desa. Bagaimana tiga unsur ini agar kemudian dapat berkoordinasi sehingga penyaluran dana desa dapat segera cair dan pemanfaatannya dapat segera dirasakan oleh masyarakat? Halo? Ya, Pak Faruk. Kurang jelas tadi bagaimana? Ya, Pak Faruk, dengan tenggat waktu yang sangat terbatas, apa sebetulnya yang harus dilakukan yang menjadi prioritas? Kita bicara mengenai pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten, serta desa sebagai penerima dana yang cukup besar ini. Iya, ini Presiden harus sudah, kan saya sudah bilang kan, saya sebagai salah satu wakil rakyat, ya, pimpinan DPD lah, lembaga DPD yang juga ikut secara pribadi. Saya itu waktu tim kerja loh. Nyusul mengambil keputusan itu. Waktu di Kota Mobagu ketemu semua kan, kita undangkan pertemuan dengan para kepala desa. Oke, diberikan gambaran. Baik, banyak sekali keluhan dari pemerintah daerah, dari kesulitan. Tapi diberi semangat lah. Kalian bisa kah? Bisa, oke. Bisa melaksanakan, bisa. Sampai kapan? Ya kita tahu. Nah kalau begini terus ngomong-ngomong di atas kertas, hanya saya di akhir itu saya memberikan begini deh. Tolong masing-masing pejabatnya lapor kepada menterinya bahwa ini kita tolerir sampai dengan masuk Oktober ini. Nah, sekarang Presiden harusnya, kalau seorang Presiden, oke, saya berikan ultimatum, saya beri lampu kuning pada semua SKB ini. Anda semua itu tidak hanya bisa duduk di belakang meja dalam arti secara ini, menandatangani SKB. Oke. Ini harus sudah diambil. Lalu gimana caranya? Saya hanya minta, saya hanya satu tahu, dana desa harus sudah terrealisir dalam bulan Oktober. Pak Faruk, tenggat waktu Oktober, jika kemudian pemerintah tidak bisa memenuhi harapan dari DPD sendiri untuk Oktober ini, apa kemudian langkah yang akan dilakukan? Kami sudah tidak, kalau sampai dana desa lebih dari sekian puluh % itu tidak bisa dicairkan, itu tidak perlu ada pernyataan dari DPD atau dari mana. Kondisi ekonomi itu semakin parah. Kita harapkan itu salah satu pengobat. Naspro-nya itu datanglah dengan uang 21 triliun ini full, kalau betul itu ada Naspro yang turun ke sana. Nah itu yang ini. Jadi tanpa ada apapun dari sikap itu akan kelihatan suatu sikap rakyat akan menilai. Nah rakyat menilai bagaimana, akan inilah yang akan menjadi suaranya DPD nanti. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Faruk Muhammad, pimpinan DPD RI telah bergabung sama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Bu Eni, kalau dari DPD ini harus Oktober kemudian dana desa dapat segera cair dan dimanfaatkan, karena kalau tidak sebetulnya tidak ada langkah lanjutan, tapi terlihat daripada kondisi perekonomian Indonesianya itu sendiri seperti itu ya. Kalau percepatan pasti semuanya setuju dengan DPD ya, semua juga mengharapkan percepatan. Tetapi memang potensi moral hazardnya tadi memang sangat besar, Mbak. Jadi dua hal ini yang harus ada jembatannya. Nah menurut saya yang penting pertama pasti komunikasi. Komunikasi tiga stakeholder tadi, stakeholder utama tadi, dan komunikasi dan koordinasi. Nah yang kedua memang ini harus ada penengahnya, di middle ini siapa yang harus mengkoordinasikan itu. Tentu kalau Bappenas nggak mungkin karena ini seluruh Indonesia. Nah maka Bapeda sebenarnya kita berharap sekali Bapeda, sehingga Bapeda ini pasti kan di masing-masing daerah punya perencanaan, punya data potensi masing-masing desa mana yang bisa segera dioptimalkan dan segera dilakukan stimulasi gitu kan. Nah dari data Bapeda itu yang menjadi guidance, sehingga nanti menurut Pak Faruk yang tadi prosedur dan sebagainya bisa dinomor 2 kan bisa jalan. Artinya prosedur tetap sementara dinomor 2 kan, tetapi target untuk bagaimana efektivitas dari dana desa tapi tetap bisa terjaga. Tapi pengawasannya seperti apa agar kemudian targetnya memang tercapai tapi tidak ada celah kemudian bisa digunakan untuk diselewengkan dananya seperti itu. Makanya guidance-nya si Bapeda ini kan punya program-program ekonomi apa? Yang terutama yang di bidang ekonomi. Nah tidak boleh keluar dari itu. Nah itu yang menjadi kerangka gitu kan, kerangka atau pagar supaya dana ini tetap pada jalurnya, tetapi ada fleksibilitas gitu. Oke, kita lihat bagaimana akhir tahun ini, karena kemudian targetnya kan ada 40% dan juga 20% seharusnya dana desa bisa dicairkan.
Kita harapkan pemerintah dengan melihat kondisi ini dapat segera bertindak seperti itu, Bu ya. Betul. Tidak hanya betul. pusat tapi juga kabupaten. Iya, iya. Dan Jadi, desa juga mempersiapkan diri seperti itu. Mempersiapkan diri dan jangan anggap kepala desa sudah kayak menunggu dapat ikan kakap gitu loh, bahwa ini amanah dan tanggung jawabnya besar, hati-hati. Jadi di ujung sana atau di kemudian hari dana-dana itu harus tetap bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik, terima kasih Bu Eni telah berbincang